Halo, selamat datang selamat datang bersama saya Nyoman Firdaus dan abang saya Bang Erwin Sigalingging. Saat ini kami tetap masih membahas tentang pentingnya konseling di masyarakat dan saat ini kita melanjutkan part yang ketiga ya, yaitu mengatasi sakit hati. Bang, silakan Bang. Oke, eh, kita sudah membahas di part sebelumnya tentang sakit hati. Dan kita tahu bahwa sakit hati ini suatu penyakit yang tidak mudah dipahami karena tidak ada tolak ukurnya. Ya, pertama, bagaimana mengatasi sakit hati? Part kemarin sebelumnya sudah dijelaskan, dimulai dengan kita punya sadar bahwa kita memang bermasalah. Kita mengakui bahwa kita sakit hati. Itu menjadi landasan yang paling penting dalam menyelesaikan masalah. Waktu kita sudah tahu bahwa kita mengalami sakit hati, kita jujur dengan apa yang kita alami, kita mencari orang-orang yang profesional untuk menolong kita. Nah, sakit hati itu sangat-sangat merusak tatanan kehidupan siapapun, termasuk diri kita sendiri. Karena sakit hati bisa membuat kita susah untuk tidur, susah untuk menikmati hidup, makan, ataupun istirahat, ataupun menjalankan aktivitas. Karena sesuatu yang bersifat perasaan, karena bersifat abstrak, itu sangat mengatur seluruh emosi dan perasaan dan juga pikiran kita. Jadi langkah berikutnya waktu kita mengalami sakit hati adalah selain kita sadar, kita harus berani jujur bahwa kita butuh ditolong. Kita butuh ditolong oleh orang-orang yang tepat. Waktu kita berkata, saya butuh ditolong, saya tidak mampu misalnya masalah ini sendiri, baru di situ ada jalan yang terbaik untuk kita berbicara apa adanya yang kita alami. Ya. Jadi waktu orang mengalami sakit hati, selain dia sadar, dia juga berani jujur tentang apapun. Tidak ada yang dia sembunyikan tentang perasaannya terhadap suatu peristiwa yang membuat dia sakit hati. Itu langkah kedua. Ya, waktu dia merasa sudah sadar dan jujur tentang apa yang dia alami, perasaan sakit hati itu, baru langkah yang terakhir adalah dia mau berdamai dengan rasa sakit hati itu. Dia mau belajar menerima rasa sakit hati itu sehingga dia bisa melihat masalah itu lebih jernih dan dia bisa mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi seorang yang bermasalah sebenarnya bukan konselor yang menyelesaikan masalah itu. Saya bilang konselor itu hanya seperti cermin. Dia hanya mencerminkan masalah-masalah yang dihadapi para yang bermasalah atau konselor. Di mana orang itu melihat, oh masalah saya di A, di B, atau di C. Sehingga dia bisa melihat masalah itu dan dia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masalah diri sendiri. Seorang konselor yang baik atau profesional, dia tidak memotivasi orang untuk mengambil keputusan menurut ukuran konselor. Tapi seorang konselor yang profesional, dia akan memotivasi yang bermasalah ini mengambil keputusan menurut dia, menurut konselor yang bermasalah ini. Karena yang menjalankan kehidupan adalah yang bermasalah ini, bukan seorang konselor. Konselor hanya seorang yang menolong, tetapi yang menjalankannya hanya orang yang bermasalah ini. Jadi 3 poin ini saja yang paling penting menurut saya. Sadar diri, jujur terhadap permasalahan kita, dan kita mau berdamai dengan masalah itu. Sehingga dikala 3 hal ini sudah ada, pasti ada solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah kita. Oke, itu sepertinya gambaran sederhana, langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan mengenai sakit hati. Ya, Bang. Apa namanya contoh-contoh yang terjadi di masyarakat? Oke, kalau kita melihat contoh-contoh yang terjadi dalam masyarakat, masalah yang tren saat ini, pembunuhan terjadi di mana-mana karena sakit hati. Yang seperti tadi saya utarakan, terjadi pembunuhan seorang ayah kandung terhadap anak kandungnya. Kalau secara logikanya nggak masuk akal. Mana mungkin seorang ayah kandung membunuh anak kandung, padahal itu anak tunggal, anak perempuan lagi. Kalau saya mengikuti beritanya sampai, kalau nggak salah, ayah kandung ini pun melakukan pelecehan kepada anaknya. Ya. Secara logika kok nggak masuk akal. Tapi kalau pas ditelusuri, kenapa? Karena sakit hati. Kalau seandainya bapak ini bisa ditolong awalnya, mungkin waktu dia bisa mengutarakan kekecewanya, kemarahannya, ketidaksukaannya terhadap anaknya, mungkin tidak akan terjadi pembunuhan seperti ini. Ya. Contoh yang lainnya,
kita lihat seperti kasus yang waktu itu tren David Ozola, ya kan? Oh, David yang Ozola, ya benar. yang yang dipukul sampai mati. Itu kan karena si siapa? Bukan mati bang, tapi apa? babak belur. Iya, hampir mati. Hampir istilahnya. mati. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Yang ya. istilahnya yang sampai parah oleh seorang ini, karena dia yang lawannya ini merasa sakit hati karena pacarnya diganggu, ya kan? Dia merasa harga dirinya direndahkan. Tapi padahal kalau sebenarnya ini bicarakan baik-baik dengan kepala dingin, tanpa emosi, tidak akan terjadi seperti ini. Betul. Buktinya apa dampaknya? Orang tuanya pun kena efeknya. Kekayaan semuanya terungkap, kebobrokan terungkap. Malu padahal, ya bang ya? Iya, padahal itu hal-hal sederhana. Itu baru yang tren. Tapi zaman sekarang kita lihat banyak terjadi orang-orang trauma terhadap pasangan, khususnya anak muda. Sulit mencari pasangan. Kenapa? Mungkin dia sakit hati terhadap lawan jenis. Dia sudah berusaha mendekati, tapi seperti di PHP. Ternyata yang didekati cuma memanfaatkan. Ya ada istilah hanya jadi ojek langganannya dia. Ojek langganan. Iya kan? Ya dimanfaatkan banyak sekali gitu, yang perempuan merasa cantik, laki-lakinya biasa-biasa aja, akhirnya dimanfaatkan untuk ngantar sana ngantar sini, setelah dia bosan dibuang ya. nah, sehingga dibuang ke laut tuh bang ya. Iya, sehingga akhirnya merasa sakit hati. Bisa hal seperti itu. Atau juga ada yang pernah dia mengalami trauma karena mungkin diperkosa, akhirnya dia merasa jijik dengan lawan jenis, akhirnya disuka dengan sesama jenis. Atau dia masa kecilnya dia lecehkan secara seksual sama laki-laki, akhirnya apa? Timbulnya rasa sakit hati, akhirnya dia mengalami orientasi seksual yang berbeda. Dia tidak suka dengan lawan jenis, suka sesama jenis. Itu banyak terjadi di masyarakat. Tapi kalau seperti ini, kalau kita sadar orang-orang ini adalah orang-orang korban yang sebenarnya mereka butuh ditolong, bukan dibenci atau dimusuhi atau dikucilkan, karena mereka juga manusia yang butuh dihargai dan dikasihi. Jadi kasus-kasus ini banyak sekali. Kalau mungkin kita pelajari, mungkin ratusan atau mungkin ribuan kasus terjadi di Indonesia. Tapi sekarang peranan kita apa sebagai masyarakat? Satu hal yang saya imbau kepada kita masyarakat, jangan sekali-sekali kita jadi hakim untuk orang-orang yang bermasalah, tapi jadikanlah mereka orang-orang yang butuh ditolong. Karena mungkin mereka bermasalah karena mereka tidak dapat pertolongan waktu mereka mengalami gangguan kejiwaan mereka. Mereka merasa sendiri, tidak ada orang yang mengerti tentang diri mereka. Jadi, mari kita belajar memahami orang dengan baik, bukan memahami orang dari perspektif yang salah. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih Bang Erwin ya untuk pembahasan tentang konseling ini dan tentang sakit hati ya Bang. Oke, saya bisa berikan satu kesimpulan yang sederhana. Ya. Oke, dari yang 3 session yang kita bicarakan, baik tentang peranan konseling, tentang sakit hati, satu titik temunya adalah bahwa kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan, kita harus saling menghargai. Jangan sangat tidak memungkinkan orang-orang yang sekitar kita bisa menyakitkan hati kita, tapi janganlah kita menyimpan rasa sakit hati atau kepahitan itu bisa merusak diri kita sendiri. Belajarlah untuk jujur terhadap apapun dengan cara yang elegan. Waktu kita mengalami sakit hati, dengan cara eleganlah kita mengutarakan rasa kekecewaan kita, rasa ketidaksukaan kita pada orang itu, atau kita bisa mencari orang-orang yang profesional untuk menolong kita. Jangan pernah merasa sendiri. Yakin banyak orang-orang baik selain kita yang bisa menolong kita waktu kita punya masalah. Salam konseling oke. Oke, terima kasih Bang Erwin. Kita adalah makhluk sosial. Karena menjadi makhluk sosial, terus dukung channel ini dengan subscribe, komen, and share ke media sosial sahabat-sahabatku. Salam bahagia selalu. Tuhan memberkati.